Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Dan di video kali ini kakak akan membahas tentang informasi terbaru mengenai SNBT dan SNBP. Nah, jadi di video kali ini kakak akan membahas apa aja perubahan-perubahan yang terjadi dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. So, bagi kalian penasaran, stay tune terus ya. Oke deh adik, nah sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol like-nya dulu, komen, subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya, biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Oke, baik, terkait info update SNBP dan SNBT 2023, itu nggak lama, sekitaran 2 atau 3 hari yang lalu itu udah ada di websitenya langsung. Jadi, aku menemukan jadwalnya udah didapatkan seperti ini ya. Jadwal untuk SNBP kuota sekolah, pengumuman kuota sekolah itu bakalan diumumin tanggal 28 Desember 2022. Nah, ini bertepatan kalian masih libur semester 1 ya. Kemudian penentuan masa sanggah kuota sekolah, kalau misalnya ada kekeliruan ya, kalian bisa lakukan itu pada tanggal 17 Januari 2023. Oke. Nah, setelah itu kalian bakal melakukan registrasi akun SNPMB BP3 16 Januari sampai 15 Februari, kayak mengisi biodata dan lain sebagainya. Setelah itu, yang ke bagian yang kayak ini, kalian akan melakukan penetapan siswa eligible yang akan dilakukan oleh sekolah dan bakalan diumumin. Jadi bakalan ketahuan siapa yang masuk ke kuota SNBP, siapa yang enggak ya. Itu pada tanggal 3 Januari ya sampai 8 Februari. Oke. Dan setelah itu kalian akan melakukan pengisian PDSS pada tanggal 9 Januari sampai pada tanggal 9 Februari 2023. Dan pendaftarannya udah bisa ya. Ini kalau udah daftar berarti udah tahu dong jurusan dan PTN mau kalian ambil di mana. Itu udah bisa kalian daftarkan pada tanggal 14 Februari sampai tanggal 28 Februari. Jadi yang masih bingung tentang jurusan PTN, kalian bisa konsultasi atau ikut rasionalisasi nilai rapor. Bisa kalian DM Instagram aku dan itu berbayar 20.000, kalian bisa langsung konsultasi. Oke, kemudian pengumuman hasil SNBP ini pada tanggal 28 Februari. Dan untuk pengumuman hasil SNBP ini bisa kalian lihat pada tanggal 28 Maret dan bertepatan pada jam 3 waktu Indonesia Barat. Oke ya. Nah, setelah misalnya kalau kalian belum rezekinya lolos di SNBP, kalian masih bisa ikuti jalur UTBK SNBT. Dan ini pastinya persaingan sangat ketat seluruh siswa se-Indonesia. Nah, itu tuh bisa kalian lakukan registrasi akunnya PNB itu B3 itu pada tanggal 16 Februari sampai 3 Maret dan pendaftaran UTBK-nya itu udah bisa pada tanggal 23 Maret ya. Berarti cepat sekarang ya pendaftarannya 23 Maret. Lalu pelaksanaan UTBK gelombangnya ada 2 gelombang. Kalau gelombang pertama itu 8 Maret berarti ini udah selesai lebaran ya. Kalau nggak salah itu lebaran pada tanggal 26 April. Berarti kalian udah bisa fokus ya setelah lebaran, kalian harus bisa maksimalin untuk ujiannya. Kemudian gelombang 2 ini pada tanggal 22 Mei dan berakhir pada tanggal 28 Mei. Dan pengumumannya pada tanggal 20 Juni 2023. Dan setelah kalian tahu pengumuman hasilnya, kalian sudah bisa download sertifikatnya pada tanggal 26 Juni 2023. Nah, sertifikat ini berguna banget untuk apa? Untuk kalian bisa mendaftar jalur mandirinya, karena ada beberapa PTN yang mengharuskan untuk pakai nilai UTBK saja, dan ada juga kampus yang hanya menggunakan tes lagi dan ada juga kombinasi tes sama sertifikat nilai UTBK-nya. Jadi apapun itu kalian harus mempersiapkan diri dari sekarang ya. Dan pengumuman hasilnya itu pada jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, ini merupakan seputar jalur kalian bisa SS ya, biar kalian tahu kira-kira kalian itu kapan mulai untuk belajarnya, karena kalau aku lihat kalau tesnya bulan Mei, setidaknya di bulan Desember 2 minggu terakhir untuk liburan itu kalian udah bisa nih maksimal waktu buat belajar, karena nggak ada waktu lagi ya gitu. Oke, sekarang kita membahas seputar TPS. TPS itu adalah tes potensi skolastik ya. Ini merupakan tes yang didesain untuk menguji kemampuan berpikir siswa sekolah calon mahasiswa baru, yaitu kemampuan untuk memahami dan menalar
diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini berkembang dan pengalaman-pengalaman di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini emang dituntut kalian harus bisa berlatih dan mengasah otak kalian. TPS terdiri dari 4 komponen, yaitu PU, PBM, PPU, dan PK. Dan komponen penalaran umum ini terdiri dari 3 sub, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Nah, ini gak jauh beda sama potensi kognitif, karena potensi kognitif juga kalian akan mempelajari bagaimana penalaran deduktif maupun deduktif, penarikan kesimpulan ya. Kemudian ada juga penalaran kuantitatifnya. Oke. Kemudian 2 komponen tes besarnya itu udah dirilis di websitenya ya, penerimaan mahasiswa baru di SNPMB, dimana di sini itu terdiri dari 2 komponen tes besar. Nah, ini baru lagi nih, kemarin cuma tentang tes literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, penalaran matematika dan potensi kognitif. Sekarang ada 2 tes besarnya lagi, yang mana ada 2 bagian. Pertama tes skolastik, yaitu tentang PU, PPU, PBM, dan PK ya. Kemudian satu tes komponen laginya itu seperti apa? Tes literasi yang berisi tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama penalaran matematika. Wow, berarti ini merupakan kombinasi tes UTBK 2022 dikombinasikan dengan 2023 yang akan mendatang. Nah Kak, berarti di tes literasi ini kognitifnya kemana? Nah, kognitifnya ini hampir sama dengan soal tes penalaran umum. Jadi jatuhnya di tes skolastik gitu ya. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kemampuan penalaran umum ini, berarti adik-adik berisi tesnya tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif serta penalaran kuantitatif. Nggak jauh beda ya sama kognitif, karena di sini kita akan membahas tentang penarikan kesimpulan, ya, posisi analitisnya dan lain sebagainya. Websitenya langsung, masing-masingnya ada 10 soal dan waktunya 10 menit. Wow, berarti di sini ada 30 soal dengan waktu 30 menit. Ya, itu tentang penalaran umum. Nah, untuk kemampuan memahami bacaan dan menulis itu soalnya ada 20 soal dan waktunya 25 menit. Kita lanjutkan. Dan untuk PPU-nya 20 soal dengan waktu 15 menit. Dan untuk PK-nya, pengetahuan kuantitatifnya, ini berkaitan dengan penghitungan matematika, pembacaan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika. Jadi ini lebih ke umum ya, bukan lebih ke matematika kalian, enggak gitu. Waktunya adalah 20 menit dengan jumlah soal 20 soal. Dan terakhir ada penalaran matematika. Ya, di dalam penalaran matematika ini ada 20 soal dengan waktu 30 menit. Jadi waktunya lebih dari 1 menit ya. Nah, di sini itu tentang apa sih Kak tesnya? Adalah tentang kemampuan dalam merumuskan, menggunakan dan menafsirkan masalah dan informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Proses melibatkan literasi matematika memiliki berupa pendukung prosedur. Jadi ini tuh kayak ada nanti fakta, ada bentuk tabel, nanti di situ kalian akan harus bisa membahas soalnya seperti apa. Dan itu udah pernah juga aku liatin contoh soalnya seperti apa. Dan untuk literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu digabung ya, ada 30 soal dalam waktu 45 menit. Nah, ini lumayan lama ya waktunya. Di sini tuh soalnya soal hot, kalian harus bisa latihan soalnya. Bagaimana trik membaca soal cepat dengan teks yang sangat panjang. Kemudian literasi bahasa Inggrisnya juga sama, ini 2 soal dengan waktu 30 menit. Berarti soalnya hot dong ya, karena satu soal ini lebih dari 1 menit. Nah, tentunya kalian butuh dong penampingan buku untuk belajar TPS, karena ini sangat membantu kalian dalam menjawab soal, triknya bagaimana. Dan di sini ada buku prediksi TPS SNBT 2023 sudah sesuai dengan komponen tes terbesar dari SNBT yang dikeluarkan oleh websitenya SNMPM. Udah dikeluarkan langsung. Itu solusi lulus menghadapi ujian
Dan ini berisi tentang apa aja? Ya, pastinya tentang dua komponen besar tes tersebut ya. Dan apa sih kelebihan buku ini? Buku ini bisa udah update soal-soal hot terupdate. Kemudian juga kalian bisa grup diskusinya bersama para pejuang SNBT, gratis konsultasi langsung sama personal coachnya langsung. Kemudian kalian bakalan dilengkapi dengan video pembelajaran di YouTube. Ini nih apa kelebihannya? Kelebihannya sudah sesuai dengan kisi-kisi Permendikbudristek nomor 48 dan full pembahasan serta trik menjawabnya. Oke. Soalnya udah banyak paketnya juga sama pembahasan soalnya. Di sini kalian bisa lihat ya, kelebihannya bakal ada grup belajar gratis, konsultasi jurusan dan tes minat bakatnya juga, beasiswanya senilai 10 juta juga ya. Oke. Dan ini bisa kalian order di via Shopee maupun Tokopedia. Di sini udah ada nama tokonya masing-masing, atau kalian bisa klik linknya langsung di deskripsi box YouTube ini langsung ya, biar langsung kalian mudah nih kira-kira tokonya yang mana sih, biar nggak bingung ya cara carinya. Dan ini stoknya terbatas ya. Dan ini harganya sih berapa kak? Harganya adalah 99.000 saja. Dan kalau kalian mau order e-booknya juga bisa dengan harga 40.000 saja. Oke. Jadi kalian bebas mau milih hard copy maupun soft copy-nya, tergantung kalian maunya yang mana. Oke. Nah, itulah informasi-informasi perubahan yang terjadi dalam masuk perguruan tinggi negeri. Jadi adik-adik stay tune terus sama websitenya biar adik-adik gak ketinggalan informasi dari aku. Dan aku akan membahas soal-soal SNBT di channel YouTube aku ini. Semuanya udah ada di playlist, jangan lupa dicek aja karena aku akan update setiap harinya mengenai informasi baik itu SNBT, SNBP maupun jalur-jalur mandiri lain. So, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.